Baiklah, kami akan menjelaskan tentang rentangan semi interkuartil. Saya akan menjelaskan tentang data tunggal. Dan saya akan menjelaskan data kelompok. Dan untuk agar tidak memperpanjang waktu, kami akan memasuki dalam rumus, yaitu rumus pada data tunggal untuk kuartil. Kuartil 1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 per 4. Kuartil 2 kali N tambah 1 per 4. Dan kuartil 3 dikali N tambah 1 per 4. Dan untuk pada rumus jangkauan kuartil, yaitu Q3 dikurang Q1. Dan pada untuk rumus simpangan kuartil, yaitu Q3 dikurang Q1 per 2. Baiklah, saya akan menjelaskan rumus-rumus data kelompok. Untuk mencari rumus-rumus kelas kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumus kelas kuartil 1 sama dengan 1 per 4 dikali N. Rumus kuartil 2 sama dengan 2 per 4 dikali N. Dan kuartil 3 sama dengan 3 per 4 dikali N. Dan untuk mencari rumus-rumus kuartil 1 dan kuartil 2 dan kuartil 3. Rumus kuartil 1 sama dengan tepi bawah ditambah 1 per 4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil dikali panjang kelas. Untuk mencari rumus kuartil 2 sama dengan tepi bawah ditambah 2 per 4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil dikali panjang kelas. Dan untuk mencari kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3 per 4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kuartil dikali panjang kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus jangkauan. Rumus jangkauan yaitu sama dengan X max dikurang X min. Dan untuk rumus jangkauan kuartil, yaitu jangkauan kuartil sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Dan untuk mencari simpangan kuartil, yaitu simpangan kuartil sama dengan 1 per 2 buka kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1 tutup kurung. Baiklah, kami akan lanjut ke penyelesaiannya. Baiklah, langsung saja ke cara penyelesaiannya. Yaitu di sini terdapat data 5, 4, 6, 3, 6, 9, 7, 9, 13, 11, dan 12. Yaitu diminta kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Jadi pertama itu data-data ini kita urutin dulu menjadi seperti data ini. Kemudian kita cari kuartilnya dulu. Rumus Q1 itu sama dengan 1 N ditambah 1 per 4. N-nya itu adalah banyak data ini. Banyak data ini kan 11. Jadi 11 ditambah 1 per 4. Jadi 12 per 4 itu sama dengan 3. Jadi maksud 3 ini adalah urutan ketiga dari data ini. 1, 2, 3. Nah berarti 5 ini adalah Q1-nya. Kemudian kita cari Q2. Itu rumusnya 2 N ditambah 1 per 4 sama dengan 2, 11 ditambah 1 per 4 dengan 2 per 4. Jadi 2 habis 6. Di urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini Q2-nya. Dan Q3-nya. Cari 3 N tambah 1 per 4. 3,
11 ditambah 1 per 4. 3, 12 per 4. Set, 1, 3. 3 kali 3, 9. Di rumah angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Q3-nya. Baiklah, kita akan mencari jangkauan kuartilnya lagi nih. B. Jangkauan kuartil. Jadi rumus jangkauan kuartil itu adalah R sama dengan Q3 dikurang Q1. Jadi tadi Q3-nya itu adalah 11. 11 dikurang 5 sama dengan 6. Jadi jangkauan kuartilnya itu adalah 6. Kemudian kita akan mencari simpangan kuartil. Jadi rumus simpangan kuartil itu QD sama dengan Q1 Q3 dikurang Q1 per 2 sama dengan Q3-nya tadi kan 11 dikurang 5. 11 kurang 5 itu 6 per 2, 3. Jadi dapat simpangan kuartilnya itu yaitu 3. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan data kelompok kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, rumus untuk mencari kelasnya Q1 sama dengan 1/4 kali N. Dan sini N-nya dapat 20. Sedangkan 1/4 dikali 20 sama dengan 1/4 dikali 20 sama dengan 5. Nah, 4. Nah, lalu kuartil 1 untuk mencari data kelompoknya. Tadi kan untuk data kelasnya dapat hasilnya 5. Nah, kelasnya di sini ada 5. Di frekuensi ini berarti yang paling 5 di 1 sampai 6. Nah, berarti 5-nya di sini 6. Lalu di sini berarti frekuensinya di sini. Lalu di sini kuartil 1 sama dengan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya di ini 31. 31 dikurang 0,5, 30,5 ditambah 1/4 yang udah dapat tadi ya nih. Hasilnya 5 nih. Nah, di sini 5 aja tulis. 5 dikurang FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Di atas 6 nih ada enggak? Enggak ada kan? Jadi kita tulis 0 per frekuensi kuartil nih. FI. FI-nya ini berarti 6 frekuensi kuartilnya. 6 panjang kelas. Nah, panjang kelasnya dari 50 ke 40. 50 dikurang 40 berapa? 10. Nah, berarti panjangnya kelas 10. Lalu 30,5 ditambah ini 5 per 6 dikali 10. Lalu 30,5 5 per 6 dikali 10 dapatnya hasilnya 8,3 sama dengan 38,8. Nah, dapat kuartil 1. Nah, kuartil 2 rumusnya sama. Tadi kan kuartil 1 1/4. Nah, di sini 2/4 diubah aja. Berarti kalau 1 berarti 1/4, kedua berarti 2/4, 3 3/4. Oke. Nah, 2/4 dikali N-nya 20 kan. Nah, 2/4 dikali 20 sama dengan 10. Nah, dapatnya kelasnya 10. Lalu di sini yang kelasnya bisa masuki nilai 10 tadi, 6 bisa nggak? 1 sampai 6 nggak bisa kan? Jadi 7 sampai 14. Nah, bisa berarti 10. Berarti ini data kelas kuartil 2. Berarti 14. Ini kuartil 2. Kuartil 2. Tepi bawah tadi ini. Nah, nih 41 dikurang. Nah, ini sudah dapat kan
yang kuartil 2 kelasnya dapat 10. Nah, 10-nya udah dapat kan? Berarti ini 41 sampai 51. Nah, ini tepi bawahnya udah aku bulatin ya, sudah saya bulatin. Senang, mudah nih. Di sini 40. Ini kenapa belum selesai? Karena 41 dikurang 0,5 tadi 40,5 ditambah 2/4 ini hasilnya 10. FK-nya tadi fakultas frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 6 per frekuensi ini jadi 8 dikali panjang kelas. 8 panjang kelas ini tadi nih udah 10 kan, yang tadi 10 lalu 40,5 tambah 10 dikurang 6 4/8 dikali 10 4/8 dikali 10 hasilnya 40,5 ditambah 5 sama dengan 45,5. Nah, dapat itu 2 hasilnya. Lalu pada 3 ini sama dengan 3/4 dikali 20 sama dengan hasilnya 15. Ini kuartil 3 ini tepi bawah tadi berarti ini 15 berarti di sini 15 17 nih. 51 berarti 51 berarti 51 kurang 50,5 tambah ini hasilnya 15 kurang FK nya tadi berapa? 17 berarti atasnya 14 per frekuensi ini berarti ya 3 kali 10 ya 50,5 ditambah ini yang 1/3 dikali 10 minus 50,5 ditambah 1/3 berarti ya 3,3 sama dengan 58,8 aman. Nah, sekarang kita mencari jangkauan sama dengan X max dikurang X min. Nah, untuk cari itu cari titik tengahnya dulu. 31 40 ditambah 31 bagi 2 harusnya 3,5, seterusnya 45,5 55,5 sampai 75,5. Nah, lalu kita untuk ini X max 75 5 dengan 35,5. Nah, kenapa X kita ambil 75 dengan 3,5? Karena 75 ini paling besar di antara ini. Dan yang paling terkecilnya X min-nya 35,5. Nah, ini lalu dikurangkan sama dengan 40. Nah, dapat jangkauannya. Lalu nih kita mencari jangkauan antar kuartil atau H. Rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 tadi berapa? Nih Q3 kuartil 3 nih, berarti kuartil 3 ini 58,8 dikurang Q1 tadi berapa? Q1 nih 38,8 dikurang 58,8 dikurang 38,8 hasilnya 15. Nah, dapat jangkauan antar kuartil. Lalu kita masuki simpangan kuartil. Nah, ini rumus kuartil, simpangan kuartil. Nih QD sama dengan 1/2 dikali buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Nah, 1/2 dikali Q3 tadi berapa? 58,8 dikurang Q1. Nah, Q1 nya ini tadi 38,8. Nah, 38,8 1/2 dikali tadi ini sama ini 58,8 dikurang 38,8 hasilnya 15. Nah, 1/2 dikali 15 hasilnya 7,5. Selesai. Teorema Chebyshev menjelaskan bagaimana penyebaran data di sekitar rata-rata tanpa harus mengetahui bentuk distribusinya.
baik dalam data apapun, tidak harus berbentuk normal, sebagian besar nilai pasti akan selalu berada di sekitar rata-ratanya. Nah, teorema Chebyshev memberikan batas bawah atau lower bound untuk luas di bawah kurva antara dua titik yang berada di sisi berlawanan dari rata-rata atau mean, dan tentunya pada jarak yang sama dari rata-rata tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, ini merupakan grafik pada teorema Chebyshev, yang dimana grafik tersebut menunjukkan kurva distribusi data. Biasanya kurva tersebut berbentuk seperti lonceng. Kita juga bisa lihat pada sumbu horizontalnya itu menggambarkan nilai data, yang dimana titik tengah atau yang biasa kita baca dengan mu, ini merupakan rata-rata dari data tersebut. Dan kita juga ada bisa lihat sigma kecil, ini merupakan simpangan baku, yang dimana simpangan baku tersebut menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Nah, jadi bisa kita juga lihat ini ada dua titik, yang dimana titik di sini mu kurang k sigma, ini merupakan batas kiri, yang dimana k kali simpangan baku di bawah rata-rata, dan satunya ada mu tambah k sigma, itu merupakan batas kanan, yang dimana k kali simpangan baku di atas rata-rata. Nah, hal tersebut menunjukkan jarak dari rata-rata tempat data masih dianggap dekat dengan pusatnya. Kita juga bisa lihat ada daerah yang berwarna hijau yang diarsir. Ini menunjukkan bagian data yang berada di dalam jarak tertentu dari rata-ratanya. Nah, yang diarsir inilah yang akan menjadi daerah yang harus kita hitung oleh rumus Chebyshev. Yang dimana rumus Chebyshev itu adalah 1 kurang 1 per K kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat gambar dua kurva di samping. Gambar yang di atas merupakan gambar kurva untuk K sama dengan 2, dan gambar di bawah merupakan gambar kurva untuk K sama dengan 3. Bisa kita lihat untuk kurva yang K sama dengan 2, daerah yang diarsir itu dari mu kurang 2 sigma hingga mu tambah 2 sigma, yang dimana mencakup setidaknya 75% data. Dan gambar di bawah yaitu untuk K sama dengan 3, bisa kita lihat daerah yang diarsir itu antara mu kurang 3 sigma hingga mu tambah 3 sigma, yang dimana mencakup setidaknya 89% data. Nah, bagaimana sih dapat persenannya? Kenapa sih bisa 75%? Kenapa sih bisa 89%? Kita harus mengaplikasikannya pada rumus teorema Chebyshev yang sudah saya katakan tadi, yaitu 1 dikurang 1 per K kuadrat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, berikut cara untuk mencari pada saat K sama dengan 2 dan K sama dengan 3, yang dimana teorema Chebyshev menyatakan bahwa paling tidak 1 kurang 1 per K kuadrat dari data suatu distribusi akan berada dalam rentang K simpangan baku dari nilai rata-rata. Maka kita gunakan 1 kurang 1 per K kuadrat untuk mencarinya. Yang dimana kita sudah tahu bahwasanya K-nya itu sama dengan 2. Maka selanjutnya menjadi 1 kurang 1 per 2 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 per 2 kuadrat menjadi 4. Selanjutnya 1 dikurang 1 per 4 jika diubah dalam bentuk desimal itu menjadi 0,25. Maka 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Atau jika diubah dalam bentuk persen itu menjadi 75%. Maka setidaknya paling sedikit 75% dari nilai data berada dalam dua simpangan baku dari rata-rata. Selanjutnya kita masuk pada K sama dengan 3. Kita juga sudah tahu bahwasanya K-nya itu sama dengan 3. Kita juga gunakan 1 kurang 1 per K kuadrat sama dengan 1 dikurang 1 per 3 kuadrat. Sama dengan 1 dikurang 1 per 3 kuadrat menjadi 9. Sama dengan 1 kurang 1 per 9 jika diubah dalam bentuk desimal itu menjadi 0,11. Maka 1 kurang 0,11 sama dengan 0,89. Atau jika diubah dalam bentuk persen itu menjadi 89%. Maka setidaknya paling sedikit 89% dari nilai-nilai data berada dalam 3 simpangan baku dari rata-rata.